pas waktu ditelusurin, oh ya udah ini sendernya nggak jelas, ya udah diemin aja. Itu bahaya banget itu soalnya. Banyak sih yang kayak itu, yang kena kayak gitu ya. Maksudnya ketidaktahuan, terus juga ya kita juga apa namanya, yang namanya email gitu kan untuk lingkungan rumahan segala macem itu juga nggak terlalu familiar gitu kan. Apa yang didapat di email mungkin semua orang percaya gitu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, halo semuanya. Selamat datang di live Instagram Next Trend. Masih dalam rangka Tech Week 2.0. Kali ini kita akan banyak banget bahas hal-hal terkait teknologi, smartphone, gadget, dan isu-isu terkini ya, terkait dengan dunia teknologi. Nah, buat yang belum tahu, Tech Week 2.0 ini sebenarnya adalah salah satu program reguler Next Trend yang akan berjalan. Dan ini juga adalah program dari Mail Media Grid Network. Jadi buat kalian boleh banget nih follow Instagram Next Trend supaya nanti nggak ketinggalan event live berikutnya. Untuk siang ini, kita akan bahas tentang tren digital banking di kala pandemi bareng sama gadget gaul. Sebelum itu, gue mengingetin jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Next Trend di Instagram, YouTube, Facebook untuk dapetin update-update terbaru dari kita. Oke, sekarang langsung aja kita undang narasumber kita. Siang Mas Halo Arfi. Mas. Siang, Halo. bagus. Ini saya Apa kabar? dulu ya, framing dulu ya. Bentar, nah. Oke. Siap, nah. Alhamdulillah baik. Baik, oke. Yang ini, ya kan seperti yang udah tadi gue bilang ya, kita akan bahas tentang terkait dengan gaya, apa ya, dunia perbankan ini ya, apa gaya kita dalam perbankan ini di masa pandemi. Untuk lo sendiri, apa sih nih selama masa pandemi ini, perubahan apa yang terkait dengan perbankan, kehidupan perbankan lo selama masa pandemi ini? Ada apa aja? Wah, banyak ya. Yang pertama sih pasti transaksi-transaksi online meningkat pesat ya. Yang biasanya barang-barang yang kayak, yaudahlah coba cari di dekat rumah aja, atau misalnya cari di toko-toko retail gitu kan, toko-toko retail offline. Sekarang kan jadi rada was-was kan kalau misalkan keluar rumah gitu kan, apalagi misalkan bawa keluarga apa segala macem. Dan ibu sama ayah juga biasanya suka, tolong cariin ini dong gitu kan, karena biasanya kan mereka gitu kan percayanya belanja offline gitu kan. Sedangkan untuk belanja online kan apalagi banyak yang masih baru mulai, dan sudah di situ jadi yang pasti yang paling kena ya transaksinya jadi banyak gitu kan. Lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini mungkin sebulan ada tuh berapa kali ada yang panggilan paket dari luar gitu kan. Iya. Lebih sering. Terus juga kayak misalkan customer service juga, misalkan ada terkendala mengenai apa namanya, ada transaksi-transaksi yang tidak dikenal apa segala macam, itu juga karena sekarang lagi ini, terus mereka juga menyediakan call service atau misalkan online customer service segala macam, jadi semuanya juga dilakukan secara online seperti itu. Terus juga misalkan contoh yang lainnya tuh ya beli pulsa, beli token listrik segala macam, semuanya udah ada pakai jempol aja udah gitu. Kalau misalnya dulunya Iya. kemana-kemana, sekarang udah pakai jempol doang. Iya, gue juga ngalamin itu sih. Semua kayaknya udah online semua. Tapi lu ngerasa gak sih kayak, aduh nih kayak gue udah lebih banyak belanja nih kayaknya nih. Bahkan kadang, Kerasa banget. ya, apalagi kita kan online gitu ya. Online terus kayak misalkan buka e-commerce apa, ngelihat awalnya pengen ngebeli apa, ngeliat, ini bagus sih kayaknya nih, beli. Terus Iya. jadi malah kepancing buat beli yang lain gitu. Iya, Malah kan, apalagi kayak rekomendasi gitu juga jadi, oh yaudah simpen dulu di wishlist deh gitu kan. Ada iya. udah gajian udah apa langsung, oh ini yang ada di wishlist nih, beli gitu. Malah Apalagi kayak, kadang-kadang barang yang pengen beli gak kebeli malah. iya, bahkan ada beberapa item yang kayak, oh sempat order ini ya. Oh Iya. sempat order ini ya gitu. Kayak gitu, jadi kayak banyak banget si Iya. ininya. Kayak gitu. Terus kayak misalkan terutama sih kayak pembelian digital ya. Apa namanya, pembelian digital kayak misalkan voucher Steam, Ah. PlayStation, kayak gitu-gitu. Karena di rumah aja gitu kan.
yang ada di sini PS segala macam, Steam, terus Jadi konsumsi utama ya. iya. Iya, iya, iya. Itu juga, dan maksudnya beberapa ini juga kan udah memudahkan gitu untuk beli apa namanya, barang-barang digital kayak tadi gitu, voucher digital gitu udah gampang banget. Netflix, Spotify, Disney Plus gitu kan udah sekarang udah orang ngincernya tuh streaming film atau streaming series gitu kan. Sekarang gara-gara pandemi juga butuh banyak konten gitu kan. Gitu. Iya, iya, iya. Oh, kan gue kan ke undang lo ini berangkat dari waktu itu pernah bikin perbandingan 3 aplikasi perbankan ya, video ya di Iya, betul. Digital. Yep. Nah, itu semua lu pakai atau ada apa? Yang mana sih yang lebih sering lu pakai? Yang lebih sering gue pakai itu sebelumnya BCA dan BNI. Yang lebih sering gue pakai, kalau misalnya BCA itu pas waktu akhir-akhir ini gitu kan, soalnya transaksi apa-apa segala macem, atau enggak belanja-belanja online gitu, biasanya si sellernya itu kan makanya rekening BCA. Kalau misalnya BNI pas waktu mahasiswa, biasa. Mahasiswa kan di BNI. Iya, iya. Kalau dompet digital semua lu pakai ya? Dompet digital gue aktifnya tuh sekarang di OVO sama GoPay. OVO GoPay Tapi aja. tapi yang lain punya akun ya atau ya udah OVO GoPay aja? Yang lain ada, kayak misalkan Dana, Link aja, ShopeePay itu ada. Cuman seringnya sih karena tergantung ya apa yang kita pakai juga sih gitu kan. Gitu. Iya, iya. Dan kayak misalkan kayak contoh Dana itu kan sebenarnya lebih kepake pada saat beli-beli di merchant offline kan. Kebanyakannya Iya, iya, gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kayak GoPay atau OVO kan, kok OVO ada di marketplace Tokopedia, terus kan GoPay juga salah satu apa namanya circle-nya Gojek dan lain-lain. Jadi tergantung sering pakai apa namanya aplikasi apa sih sebenarnya. Gitu. Iya, iya. Gue juga pakai sih. Gue pakainya ya BCA sama Genius. Oh Genius iya, Genius. baru, tapi Genius masih ya belum setahun sih, belum setahun pakai Genius. Kalau uang digital sama kayak lo sih. Kayak hampir semua gue punya akunnya. Cuman yang paling sering ya GoPay sama OVO. Soalnya cashback Tokopedia kan maksudnya kayak OVO ya. Iya. Nggak usah di kemana-manain. Ya lumayan buat ngisi beli-beli pulsa kan lumayan kan. Iya OVO betul. terus Kalau ShopeePay juga kepake gue. Sekarang lagi promonya lagi kenceng banget sekarang kayaknya tuh. iya, kalau istri itu makanya ShopeePay. Kalau Ya istri sekarang lagi makanya kenceng banget ShopeePay. promonya. Itu. Jadi ya apa namanya? saling melengkapi aja gitu. Takutnya kalau misalkan soalnya gini sebenarnya terkait soal dompet digital ini ya. Terkait soal dompet digital ini tuh jadi kayak ini nggak sih? Kayak naruh duit di celana, duit receh-receh di celana. Jadi kayak kadang-kadang kayak oh ternyata di sini ada saldo nih gitu. Kayak dulu kalau misalnya zaman dulu kan kayak lagi pakai celana, ini celana udah jarang dipakai, pas waktu dipakai ngerogoh kantong, ada 20.000 nih. itu baru saldo, belum yang ininya, yang hasil cashbacknya itu kan kadang kan beda Iya, sendiri ya. OVO point OVO gitu-gitu kan. point gitu-gitu. Ya itu kadang juga Jadi suka kelewat tuh. iya makanya kenapa dikerucutin, soalnya takutnya kalau misalkan aktif di semua, si persebaran duitnya jadi kebagi-bagi dan nggak bisa ke tracing gitu. Iya, Akhirnya kita juga lupa. iya, makanya kadang-kadang kayak ternyata di sini ada, misalnya lagi butuh pulsa nih, misalkan buat telepon atau apa gitu kan. Kadang-kadang orang misalkan ditelepon pakai WhatsApp call nggak dijawab gitu kan, terus kayak ini kayaknya harus telepon via call gitu kan. Terus nggak ada pulsa, terus kayak butuh 10.000. Oh ternyata ini ada OVO point di sini, ya udah pakai 10.000. Iya. Lumayan. Iya, betul. Nah, tapi gini, dari antara semua yang lu pakai, apakah lu merhatiin nggak sih kayak dari user experience atau user interface-nya itu dalam lu mau milih gue mau pakai BCA aja, aku mau pakai BNI, itu masuk dalam ini nggak sih pemikiran lu gitu soal UX dan UI? Kalau UI dan UX tuh menariknya adalah tiap-tiap aplikasi perbankan itu tuh punya stylenya masing-masing gitu ya. Ini sebelum gua ngebahas lebih senang yang mana segala macam, kayak misalkan contoh BCA itu adalah, kalau misalnya BCA itu simple Yes, banget. betul. Yang penting abis login gitu ya, abis masukin si security passwordnya itu, ya udah di situ udah ada list transaksi apa, mau cek info bisa di situ. Pokoknya straight to the point lah, ada button-buttonnya, dan button-buttonnya itu emang didesain buat kayak misalkan kalau misalnya anak muda kayak gue misalnya anak muda
Kalau masih muda, aku masih muda. yang zoomer sekarang, yang zoomer gitu, yang anak Gen Z gitu kan sekarang kan lebih senangnya kan kayak apa namanya UI yang intuitif gitu kan, yang cerah, warna-warni segala macam gitu kan, banyak fiturnya segala macam. Cuman kan mungkin karena si usernya BCA itu apa namanya banyaknya yang mungkin yang pebisnis gitu kan, yang seru-seru segala macam, dan kayak akhirnya ya udah mereka ngasih UI yang ya udah ini straight to the point aja, nggak usah ngecek ini, nggak usah ngecek itu, yang penting semua urusan perbankannya bisa diselesaikan dengan one tap atau double tap doang gitu kan. Itu kalau misalnya BCA kayak lebih simple. Sedangkan kalau misalkan waktu itu gue nyobain Mandiri sama BNI, itu mereka sebenarnya udah apa ya, udah cukup kekinian lah. Dalam artian kayak ada home screen-nya. Terus di home screen-nya itu ada informasi saldo, nomor rekeningnya berapa. Kalau misalnya BCA kan kita harus masuk ke M-Info dulu. Info saldo baru keluar gitu kan. Itu pun harus masukin PIN dulu gitu. Iya, masukin lagi. Saldo. Kalau misalkan Mandiri sama BNI mungkin targetnya kan target pengguna muda gitu, apalagi BNI misalkan kan banyak mahasiswa pakai BNI, apalagi buat bayar kuliah segala macam lebih gampang di situ. Jadi kayak butuhnya kayak ya udah yang intuitif, sekali buka langsung dapat informasi nomor rekening berapa, saldonya mereka berapa gitu kan. Baru apa namanya kayak transaksi-transaksinya tuh baru dimasuk ke dalamnya lagi gitu. Jadi nggak apa namanya lebih informatif gitu si home screen-nya gitu kan. Itu sih kalau misalkan perbankan yang waktu itu gue nyobain kayak. Terus yang paling baru ini kan yang Genius kan itu lebih namanya menawarkan sesuatu yang beda banget gitu kan. Apa namanya ada fitur-fitur macam-macam lah, flexi saver, maxi saver, terus apa namanya si uangnya sendiri bisa dibagi-bagi, mau pakai apa namanya debit, virtual debit atau segala macam. Kartunya gitu. Tuh ada banyak, banyak dia Pak. Kartunya ada banyak gitu kan, dan itu juga salah satu yang bikin kayak kita tuh apa namanya berani untuk eksperimen gitu kan, anak muda banget lah gitu. Bahkan betul apa namanya banyak juga kan yang make jenis itu kan buat misalkan bayar Netflix, Spotify gitu kan, sesuatu yang kalau misalkan di luar tuh harus menggunakan credit card, tapi penggunanya misalkan apa namanya Gen Z ini tuh rada susah buat nge-apply credit card, pakai Genius tuh langsung potong saldo aja, nggak usah misalkan let's say nggak pakai CC gitu, nggak pakai credit card gitu kan bisa. Gitu. Jadi itu sih. Kenapa? Gimana Gus? Gue kan pakai BCA sama Genius ya. Itu gue pas pakai tuh kayak ngerasa ini kayak ada dua dunia yang berbeda nih, saling bertolak belakang lah. Kalau gue ngeliat desain dan cara makainya. Kalau mobile bankingnya BCA itu, gue sih sering juga yang ngeliat meme-meme di Facebook ya. Sering ngomongin soal user interface dan user experience dari kedua bank ini. M-bankingnya BCA itu memang apa ya, sederhana banget, nggak kekinian lah. Ini kayak gue kalau ngeliat ini kayak aplikasi yang dirilis 10 tahun yang lalu nih kayaknya nih. Selalu ngerasa kayak gitu. Tapi memang buat sebagian besar nasabahnya BCA, yang gue yakin lah sebagian besar nasabah BCA kan pasti udah yang umur 30-40-an ya, dan mereka pasti kan juga butuh M-banking. Lebih mudah sebenarnya karena lebih straight to the point, seperti yang lu bilang, lu mau apa lu udah tahu mau kemana gitu kan, udah tahu. Sedangkan kalau Genius itu banyak banget yang dimasukin di dalam satu aplikasi itu, dan gue pribadi pakai Genius ngerasa ini kayak gue nggak pakai deh. Nggak kepake gitu. Banyak banget fitur-fitur yang gue tuh nggak kepake, karena memang gue akuin gue pakai Genius itu cuman buat bayar Steam, Netflix, ya pokoknya yang pakai kredit card gitu deh. Bahkan saldo gue di Genius pun juga nggak gitu besar banget, karena memang cuman untuk bayar aja sih, seperti itu. Dan ini juga apa namanya, kayaknya rata-rata pengguna BCA pun ya mereka membuka aplikasi itu just to do things aja gitu. Cuman buat gue pengen ini, habis itu udah gue melanjutkan lagi kesibukan gue dan segala macamnya gitu. Nggak ada, there's no time for experiencing something, fitur ini lah, fitur itu lah segala macam. Walaupun sebenarnya untuk segi fitur juga BCA juga apa namanya kayak terakhir tuh ada fitur bagi-bagi duit tuh yang bisa ngirim kayak transfer aja, kayak transfer uang gitu. Cuman bedanya ada kartu ucapannya gitu. Ya, kayak kemarin pas Imlek ya ngirim angpau gitu ya. Imlek, iya betul gitu kan. Ntar pas waktu bulan Ramadan nanti kan juga kalau misalkan ngirim-ngirim itu juga bisa gitu kan. Betul. Oke. Nah, tapi dari semua yang lo pakai selama pandemi ini ya, ada nggak sih fitur yang menurut lo, wah gila ini kepake banget nih? Fitur yang kepake banget itu adalah ini,
autentikasi menggunakan biometrik. Wah, Jadi iya. kalau misalkan beberapa mungkin kayak misalnya contoh BCA deh. BCA untuk untuk apa namanya bayar something segala macam, pakai pin lagi dan itu kalau misalkan secara experience gue pakai dibandingkan kayak misalkan BNI, Mandiri, terus juga ada Genius. Kalau misalkan mereka itu tuh bisa pakai biometric ini authentication gitu kan. Tinggal tap si kalau misalkan pakai iPhone Face ID atau misalkan Android apa namanya si fingerprint sensor langsung langsung diproses gitu kan. Gitu. Jadi makin mudah untuk membeli sesuatu, ngirim uang dan segala macam jadi lebih gampang kalau misalkan biasanya kan harus tap pin gitu kan. Itu sih biometrik ini buat login juga lebih cepat gitu, buat login buka si aplikasinya gitu kan. Dan maksudnya kalau misalkan karena di rumah aja gitu jadi sebenarnya nggak perlu khawatir tiba-tiba ada orang yang nyelinap terus tiba-tiba buka ngambil HP terus itu karena kan di rumah aja gitu nggak keluar kalau misalkan keluar mungkin ya autentikasi pakai pin gitu mungkin lebih aman gitu kan. Iya sih. Di rumah aja kan sebenarnya nggak masalah kalau misalnya pakai walaupun sebenarnya aman-aman juga sih. Terus fitur-fitur lain lagi selama pandemi ya kayak itu tadi yang Imlek atau nggak misalnya waktu kemarin Lebaran tahun lalu ya itu ngirim uang gitu kan ke ponakan-ponakan gitu kan THR gitu ya jadi ada lucu-lucuannya gitu nggak cuman screenshot ini doang screenshot bukti hasil transfer iya kayak serius banget gitu kan kalau misalkan kaku banget bukti sama ngomongin screenshot sama ini kalau misalkan di BNI itu ada setelah kita transfer ada tombol share. Jadi kalau misalnya di BCA kan kita harus screenshot sendiri kan? Iya, betul. Harus screenshot sendiri, ujung-ujungnya menuhin galeri, nggak khawatir juga tiba-tiba galerinya bisa kesebar apalah segala macam nomor rekening. Iya. Kalau yang di BNI itu ada tombol share nih, sama Mandiri kalau nggak salah juga ada. Jadi ada tombol share langsung buat dikirim ke WhatsApp atau Telegram atau apa segala macam. Jadi lebih enak lah buat kalau misalnya ngirim transfer itu lebih nggak menuhin galeri. Gitu. Kalau gue tuh karena gue pakai BCA ya, gue sih paling kepake tuh yang QR. Scan QR. Iya, itu juga kepake banget. Gue waktu pas kan Desember kan gue masih ke kantor ya. Nah itu tuh bayar makan siang tuh kita kan biasanya kalau makan siang bayar pakai cash, ini pakai QR. Bisa langsung dari tabungan rekening kita. Jadi kita nggak perlu transfer ke GoPay atau ke OVO dulu, bisa langsung dari tabungan. Nah ini juga kemarin kejadian nih, kepake banget. Jadi kan kemarin gue naik sepeda, terus ada ya insiden lah gitu. Gue nggak bisa lanjut perjalanan, gue harus pakai taksi kan. Nah, gue tuh karena kondisi gue nggak mungkin ke ATM lah buat ngambil duit lah. Nah di dompet gue juga nggak ada duit. Dan di Bluebird, gue tuh naik Bluebird, nanti di Bluebird tuh di belakang kursinya tuh ada ini, kayak papan gitu, isinya QR code. Dan lu bisa bayar taksi pakai itu, jadi langsung pakai M-Banking lo. Nah itu juga salah satu yang kepake banget sih kemarin. Kalau nggak ada itu gue nggak ngerti gue bayar taksi pakai apaan. Dan tapi di bank lain ada nggak sih? Kenapa? Di bank lain tuh ada nggak sih? Di bank lain juga ada nggak sih? Fitur QR code-nya? QR setahu gue baru BCA. Oh, baru BCA. Baru BCA. Dan lucunya kan ini kan, kalau misalkan kita ngirim pakai QR gitu kan, ada notifnya. Ada, kalau misalnya kita nge-transfer ke siapa gitu, terus pakai QR code, itu tuh ada notifnya di lawan gitu. Si ini nge-transfer sekian gitu kan. Kalau misalkan transfer biasa kan, harus ngecek dulu mutasi rekening. Harus cek mutasi. Padahal yang paling butuh notifikasi itu yang transfer biasa ya daripada QR. Iya. Karena kalau QR kan kita udah saling tahu. Betul. Kita udah saling tahu udah nge-share QR-nya juga gitu kan. Gitu. Terus juga enaknya juga maksudnya nggak usah lagi kayak nomor rekeningnya berapa 51 langsung share aja kasih ini aja ngasih lihat si QR code-nya. Dan QR code-nya juga bisa di share ke WhatsApp gitu nggak sih? Ya kan? Bisa. Untuk sementara gitu kan, maksudnya buat transfer sementara. Ya jadi, benar sih yang QR. Yang di bank BNI sama Mandiri kok nggak salah nggak ada. Ada ya, padahal bagus banget sih fitur itu, bermanfaat banget. Jadi di Indonesia tuh penggunaan QR tuh justru lebih sering ya dibandingkan NFC gitu. Iya, lebih relevan juga sih. Soalnya yang gitu ya, NFC itu kayak di Indonesia belum ada ya bank atau dompet digital yang kayak dari HP langsung gitu loh, kayak di luar negeri. Enggak ada. Kayaknya belum ada.
kalaupun ada pun Genius pun maksudnya itu Visa wireless itu kan, maksudnya di kartunya kan, nggak perlu apa gesek Iya, atau iya, iya. misalkan dimasukin cukup di tap kan itu, tapi kartunya bukan si HP-nya sih, nggak ada. Ya karena dari dulu tuh gue selalu berimajinasi gitu ya. Kan gue dulu kampus di Jakarta, rumah Bekasi naik kereta kan. Gue tuh selalu berimajinasi gimana caranya gue sambil megang HP. Biasanya kan sambil nunggu, kalau naik kereta kan saya tap in, tap out gitu kan. Sambil nunggu antrian gitu kan, kadang-kadang sambil main HP. Gue tuh selalu berimajinasi gimana caranya kalau pas mau tap out, gue tinggal HP gue yang gue tempel gitu loh. Gue jadi nggak megang kartu lagi. Gue Oh selalu itu berimajinasi kayak gitu dulu tuh. caranya pakai dompet itu tuh yang ditempel di Iya, belakang. iya bisa juga gitu sih. Iya, Kalau iya. misalkan ngomongin itu tuh emang di kita emang penggunaan NFC ini sih, maksudnya kan sekarang kan baru rame tuh di NFC di HP-HP mainstream kan. Bahkan ada Iya, iya. beberapa HP yang nama HP-nya aja ada NFC-nya gitu. Iya, iya, betul, betul. Nama HP-nya ada NFC-nya gitu kan. Kalau misalkan kan adik gue kan kuliahnya di US. Nah dia tuh Ah, selalu cerita gitu kan, kalau misalkan dia di US tuh cuman bawa HP aja udah aman gitu, nggak usah bawa cash, nggak usah bawa kartu, karena apa-apa pakai Apple Pay gitu kan. Semua bahkan merchant-merchant kaki lima gitu, kalau misalkan di sini tuh kayak yang jualan bubur gitu, yang jualan soto itu tuh udah ada EDC-nya gitu, mesin buat ah, baca si NFC Apple Pay-nya gitu. Jadi ya udah nggak perlu khawatir buat apa ketinggalan dompet segala macem. Soalnya kan mungkin sekarang udah kegeser kayak dulu kan, jangan keluar rumah tanpa membawa dompet. Kalau sekarang tuh hmm. udah diganti sama smartphone sih harusnya. Iya, iya, iya. Nggak bisa keluar tanpa smartphone lah. Iya. Kayak nggak bisa hidup lah. Kalau misalkan dompet ketinggalan kayak ya udahlah, pakai Iya, apa iya. beli apa bisa pakai GoPay, pakai dompet digital itu tadi kan. Ah, Tapi kalau iya, misalkan iya, iya. smartphone ketinggalan tuh pasti harus balik lagi tuh. Iya, iya. Nggak cuma masalah pembayaran, soalnya kayak hidup sepi gitu, nggak bawa HP. Iya gitu. Apalagi kalau misalkan lagi makan siang gitu kan, teman makannya juga sambil buka HP gitu kan. Terus kayak Iya, aduh. lu bayangin nunggu menu mau ngapain coba? Mau ngapain Iya. coba nunggu menu? Bengong aja. Oh iya, satu lagi fitur yang kepake itu tuh cashless, yang tarik tunai cashless. Itu Oh juga iya sering gue iya pakai sih. iya iya. Yang ini kan cukup masukin nomor HP sama nanti ada PIN-nya gitu kan. Iya. Langsung ini. Di, Iya itu di, juga. di lain nggak deh? Di lain belum ada juga ya? Di yang BNI ada, BNI ada. BNI ada. BNI ada. Kalau Mandiri tuh pas waktu gua ngecek, Mandiri itu sebenarnya dulunya ada. Hmm. Tapi bentukannya itu tuh ini Mandiri e-cash, tau nggak? Yang sempat Belum pernah. dipakai rawan-rawan penipuan-penipuan gitulah. Dan akhirnya ternyata si fitur si Mandiri e-cash-nya itu tuh merger sama Link aja. Ah, iya Gitu. BUMN, BUMN ya. Tapi pas waktu gue cobain ternyata antara aplikasi Mandiri sama jadi tetap harus download aplikasi Link aja-nya gitu buat si tarik tunainya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di BCA sama Mandiri kan cukup pakai aplikasi m-bankingnya mereka gitu kan. Itu BNI bisa kok. BNI bisa buat tarik tunai tanpa kartu itu ini, walaupun sebenarnya di Kelsen di daerah gue nih, di dekat-dekat rumah gue ini yang bisa fitur itu cuma beberapa ATM aja. Kebanyakan ATM yang masih belum diganti. Kalau misalnya sekarang kan ATM BCA yang paling bagus kan yang ada layarnya itu kan, yang di atasnya itu ada Iya, dia layar. bisa store tunai juga ya. Iya, bisa store, Ah, iya store tunai, bisa store tunai. Dan di daerah di dekat rumah gue tuh jarang masih ATM yang lama gitu, dan nggak bisa buat cashless gitu. Jadi kayak emang perlu ATM-nya juga perlu diperbaharui semuanya juga gitu kan. Kalau misalnya di iya, iya. daerah-daerah sibuk gitu mah pasti inilah bisa lah gitu. Iya, Gitu. iya. Lumayan tuh Kebetulan tempat gue ada sih. tinggalan dompet, nggak khawatir banget gitu. Iya, tapi tadi lu sempat mention soal penipuan ya. Lu belum pernah ngalamin nggak kasus-kasus terkait Penipuan perbankan gitu? pernah ngalaminnya ya itu, misalkan kayak ada yang email nih atas nama bank apa gitu kan, padahal pas waktu dicek sendernya bla 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 at xyz.com atau apalah .blogspot.com. .blogspot.com atau apalah gitu kan. Enggak, blogspot kan enggak mungkin email, maksudnya kayak dia bikin domain sendiri gitu, terus dari Iya, iya, email iya. domainnya tuh dipakai buat itu kayak gitu, terus phishing gitu kan, kayak misalnya pesan-pesannya tuh kurang lebih tuh ini PIN ATM Anda harus diganti. Klik di sini untuk mengganti PIN ATM Anda gitu. Kayak gitu. Iya.
Gue mikir Ganti kayak SMS. kayak nggak mungkin nih kayak gini gitu. Maksudnya nggak mungkin nih ada apa perbankan Indonesia notis apa-apa via email gitu. Banter-banter Iya. SMS gitu kan, banter-banter SMS gitu kan. Jarang-jarang gitu kan. Pas waktu ditelusurin, oh ya ini sendernya nggak jelas, ya udah diemin aja. Gitu. Bahaya banget itu soalnya. Banyak sih yang kayak itu, yang kena kayak gitu ya. Maksudnya ketidaktahuan, terus juga ya kita juga apa namanya, yang namanya email gitu kan untuk lingkungan rumahan segala macem itu juga nggak terlalu familiar gitu kan. Apa yang didapat di email mungkin semua orang percaya gitu. Jadi ya apa namanya emang rawan banget tuh phishing, terus apalagi ya tiba-tiba saldo ada yang narik gitu kan. Iya. Kayak gitu. Cuman alhamdulillah sih belum kejadian sih. Kalau lu gimana? Pernah? Bukan skimming gitu sih. Pernahnya cuman kayak waktu itu gue pernah jual barang. Dia bilang dia udah bilang saya udah transfer. Dia kasih fotonya dan ternyata itu editan. Oh gitu. Jadi dia kayak ngasih instruksi kayak lo harus ke ATM, lo harus ngapain yang ujung-ujungnya sebenarnya lo transfer ke sana gitu. Untungnya sih nggak kejadian. Gue belum nyampe transfer sih. Awalnya udah curiga, wah ini kayak ada yang aneh. Kayak belum pernah ada cara Kenapa seperti ini. ribet banget gitu? Kenapa ribet banget gitu ya? Iya. Untungnya sih nggak nyampe ya. Terus juga paling ini yang paling sering gini sih. Gue kan follow waktu pas mau bikin Genius kan gue survei dulu ya, gue ngeliat ya. Gue follow akun Twitternya Genius. Nah itu tuh kayak hampir tiap hari ada aja sih aduan-aduan terkait ini kenapa saldo saya tiba-tiba berkurang banyak ya, atau berkurangnya mungkin 15.000, 10.000 gitu. Itu awalnya sempat ngebuat gue agak ragu sih, tapi cuman akhirnya ya udahlah. Kayaknya di Indonesia yang punya layanan kayak Genius ya Genius doang. Akhirnya gue buat gitu. Tapi untungnya selama ini sih gue pakai Genius belum pernah ngalamin saldo tiba-tiba tarik sih. Ini ngomongin soal Genius tuh yang rame tuh ini biasanya di Twitter tuh ada orang trouble apalah, misalkan aplikasinya lama loadingnya atau apa namanya segala macam, transaksi sesuatu nggak bisa apa segala macam, mereka ngadu ke Twitter, dibalasinnya tuh sama akun-akun customer service yang bohong gitu, yang bodong gitu. Yang enggak, yang ini terus kayak coba dikasih DM-in data-data pribadinya gitu, itu bahaya banget. Dan kayak dari profile terus ini biasanya kan kenapa banyak yang terkecoh gitu, soalnya kalau misalnya di tab mention, di reply gitu segala macam kan, yang kelihatan duluan adalah si namanya kan, bukan username-nya. Iya, betul. Namanya gitu kan. Apalagi di DM juga. Yang di bold gede tuh namanya, bukan username-nya. Username-nya mungkin aneh apa segala macam, tapi nama bisa sama gitu kan. Nama bisa dimirip-miripin gitu kan. Dan itu tuh waktu itu cukup banyak lihat sih yang kayak gitu sih. Dan ada berapa yang kena, ada berapa yang bingung, terus kayak kalau nggak salah tuh si jenisnya pun udah ngasih kayak misalnya duitnya dibalikin lah segala macam gitu. Kayak gitu. Ada sih yang kayak gitu sih, parah banget. Ya. Tapi lu ada kenalan nggak yang pernah sampai hilang berapa juta gitu? Kenalan nggak ada? Alhamdulillah sih enggak ya, belum ada. Ya semoga nggak ada sih. Cuman sempet aja sih kayak yang ini sempet nih ada. Ini kenanya ke bokap sih. Jadi tiba-tiba dia dapat SMS. Ini coba ganti tema WhatsApp kamu. Kayak gitu. Terus ternyata pas waktu gua telusurin itu cukup ngambil beberapa data. Ya walaupun saya mungkin aman lah ya si data-data yang ada di HP kita terkait kredensial si m-banking, e-banking sama aja. Cuma dia cukup ngambil data-data di HP bokap gua gitu. Kadang-kadang dia ngeklik buat ngeganti tema WhatsApp yang sebenarnya kayak official juga enggak gitu. Itu juga mungkin bisa jadi ini. Dan kayak apa ya, kalau misalkan beberapa komsen di bank-bank yang kayak BNI Mandiri, BCA itu kan kalau login kan kita harus pakai HP dengan SIM card yang sudah terregister di HP itu. Ya, betul. Jadi kalau misalkan ini kita sebagai reviewer kan pasti setiap ganti device kan pindahin SIM card juga kan. Iya, harus mindahin ya. Ya gue ngerasain juga. Dan itu pasti si m-banking pasti otomatis logout kan.
Kayak gitu. Dan kalau misalkan ada beberapa ya aplikasi m-banking yang loginnya hanya menggunakan email, itu bisa bisa lebih rawan sih. Iya, Karena iya, kayak iya. ya misalnya kalau misalkan security-nya email doang, apalagi misalkan si orangnya nggak pakai two factor authentication gitu kan, nomor HP apa segala macem, atau PIN dan lain-lain, ya sama aja kayak apa, Instagram kena hack atau Facebook kena hack aja kalau misalkan kayak gitu. Iya, iya. Dan biasanya targetnya juga orang-orang yang lebih tua ya, yang lebih rentan ya. Dan apa namanya, mereka mau nanya, mungkin mau nanya ke anaknya jauh gitu kan, susah gitu, terus kayak apa namanya, bisa percaya percaya aja gitu kan, kayak ya udah yang ada di internet itu real gitu, padahal sebenarnya tidak juga. Iya, iya, iya. Ada istilahnya tuh social engineering tuh, ada istilahnya. Jadi Mm-mm. kayak si penjahatnya kan punya apa ya, kayak bisa mempengaruhi psikologi seseorang Mm-mm. untuk menyerahkan data-datanya dan itu bahaya banget sih. Iya Terutama buat betul. orang-orang yang nggak ngerti kayak Iya, gitu. itu sih Terus ya, lu, selain itu enggak sih, penipuan itu. mm, ini ada yang nanya sih, makin canggihnya digital banking, makin banyak cara buat pelaku nipu nggak sih? Makin canggihnya digital banking harusnya, sebenarnya tergantung juga sih, karena uh, sec- security di aplikasi-aplikasinya juga pasti kan harusnya semakin oke dan segala macam kan gitu. Mm, Tapi kayak misalkan beberapa kan BM banking itu nggak bisa pas waktu kita akses pakai HP root kan, mm, mm. salah Ya, satunya ya, kayak ya. gitu. Cuman lebih ke kreatif, semakin orang biasanya ya, apalagi ini traits orang Indonesia pada umumnya, semakin mereka di pressure semakin kreatif biasanya, Betul, betul. semakin kreatif. Dan maksudnya apalagi ada internet sekarang, mereka bisa bisa explore lebih jauh dalam dunia menipu gitu. Jadi Iya, iya. uh, terms kayak makin canggih digital banking, makin banyak cara pelaku nipu sih. Kalau misalkan di ujian tuh benar-benar tapi tidak berhubungan, karena apa namanya, yang nipu pun juga pasti punya cara-caranya lebih canggih lagi biasanya. Ya, soal keamanan ini kayak apa ya? Kayak perang yang nggak akan pernah selesai sih. Karena mereka Mm-mm. pasti akan nemu aja sih caranya. Iya, Semakin makanya. kita bikin, semakin kita bikin aman, ada celahnya pasti. Nah, itu Iya. yang yang penting Untungnya, sih kitanya hati-hati sih. ya untungnya sekarang apalagi lagi pandemi gini kan, semua semua sektor itu online semua segala Hmm, macam. Jadi kayak untuk pemblokiran segala macam juga ini jadi lebih gampang kalau misalkan ini gitu kan. Dan kayak misalkan tinggal sekarang udah bisa video call gitu juga kok buat customer service, iya, iya, iya. Termasuk buka ini, buka 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 rekening. rekening. Karena kemarin Iya, kemarin gue buka Genius tuh bener-bener nggak ke orang kebut Genius gitu. apa nggak kebut gitu, nggak. Gue bener-bener pakai aplikasi Mm-mm. registrasi terus video call kan. Tapi Mm-mm. emang sebenarnya kesulitan dari registrasi via video call itu adalah biasanya tuh kalau misalkan kita disuruh nunjukin KTP gitu ya, kita merasa ini Mm-mm. kayak ruangan udah terang banget nih. Mm-mm. Aduh kak nggak kelihatan nih harus gini gimana 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 gitu. Nah itu tuh biasanya yang kadang ini kayak udah terang deh udah cukup gitu ya. Iya. Itu bilang tuh ke Masalahnya sih si kan di customer situ. service-nya itu. Bilang ke customer service-nya itu, Mbak coba HP-nya di brightness-nya ditinggiin. Iya, iya, iya. Takutnya brightness-nya Mbak terlalu kecil gitu. Iya, iya. Kemarin ya gitu sih. Genius tuh gue kemarin emang bener-bener mudah lah. Tinggal video call terus kayak berapa hari kemudian itu ya dikirim pakai apa? Pakai apa namanya JNE, pos. Opos. Iya pakai pos. Gua nggak tahu pakai pos apa pakai JNE karena pas masih awal-awal pandemi kan di komplek gua nggak boleh masuk. Jadi gua ke pos satpam ngambil Oh, ngambil. kartunya dan semua paket-paket yang lain apalagi semua pada belanja online. Jadi gua kayak sekali berangkat tuh pulang kayak tukang paket beneran gitu. Langsung bawa banyak. Semua banyak. Tapi Iya, tapi iya. lu nggak ngerasain ya buka rekening di rumah Ngerasain. Kan apa waktu tuh? Apa? di video itu juga gue nyobain. Semua. Si BCA, Mandiri, sama BNI. Itu tiga-tiganya udah bisa buka rekening secara online. Yang membedakannya adalah kalau misalkan BCA itu bisa langsung pakai aplikasi MBCA-nya. Jadi cukup download satu aplikasi aja, itu udah termasuk aplikasi buat M-Banking sama aplikasi buat daftar registrasi atau buka rekening. Kayak gitu. Hmm. Kalau di Mandiri itu tuh cukup buka via browser. Ada linknya, di situ langsung isi data-data diri,
scan foto, bahkan video call-nya pun melalui si link tersebut gitu, si browser tersebut gitu kan. Kalau misalnya BNI itu dia punya aplikasi lain gitu selain si aplikasi m-bankingnya. Buka rekening BNI kalau nggak salah, buka rekening digital BNI. Nah di situ baru proses-proses yang kayak sama tadi, scan KTP, foto selfie dengan KTP, terus tar video call sama si customer service-nya gitu kan. Nanti baru kayak biasa ya, apa namanya si kartu ATM-nya tuh dikirim gitu. Kayak gitu sih. Jadi buat yang takut gitu kan kayak aduh butuh nih buka rekening ya, misalnya kayak apa namanya anak-anak SMA gitu kan baru lulus gitu, baru pengen punya nomor rekening sendiri, udah legal, udah punya KTP gitu, terus pengen, terus ada khawatir karena pandemi gitu kan dan segala macam, takut ngantri di banknya lama, takut apa namanya ya ngantri di bank lama segala macam gitu kan. Jadi sekarang udah bisa buka rekening via online gitu. Ya kadang masuk bank aja udah takut kali ya. Aduh ini gue mesti ngapain nih? Iya. Kayak bahkan kayak ngeliat antrean aja biasanya tuh udah malas duluan gitu deh. Iya. besok lagi gitu. Ternyata sekarang udah bisa pakai buka rekening secara online gitu. Walaupun sepengalaman gue tuh untuk yang BNI tuh kayak gue antri buat video call-nya tuh cukup lama, itu cukup panjang. Kayak besoknya tuh baru bisa oh iya besok ya video call-nya. Gitu. Gue waktu Genius emang beberapa kali gagal sih. Malah udah ngobrol gitu, tiba-tiba mati. Aplikasinya not responding tiba-tiba. Tadi kenapa nih? Akhirnya ngulang lagi berapa kali. Pokoknya 3 kali gagal lah. Habis itu selanjutnya baru bisa. Setelah gue ganti internet. Tadi pakai wifi. Tadi gue pakai wifi, gue buat jadi data seluler. Lumayan habis banyak sih itu. Iya. Gue nggak ngerti apa hubungannya app not responding dengan jaringan internet tuh. Kadang tuh gue masih agak bingung juga. kayak ada yang salah kayak. Mungkin load kayak terlalu banyak transmisi data kali, gitu-gitunya segala macam. Atau apalah. Ya, tapi gue mudah sih. Mudah jadi apa yang jadi lebih mudah. Cepet lah. Gak kayak dulu kan kita kalau mau buka rekening harus ke banknya, terus kadang kita mesti bingung juga. Dan setorannya gue pakai kecil deh, cukup kecil deh Genius waktu. Oh berapa tuh kalau Genius? Lupa gue, pokoknya waktu itu gue cuma setor 100.000 buat di awal. Karena gue takut kartu gue kan udah dapet kartunya kan, kartunya masih dikirim pakai pos, takut kenapa ya gue masukin dikit dulu aja. Gitu sih. Kalau BCA tuh seingat gue 100.000, Mandiri tuh 50, BNI 100.000. Tapi tergantung tahapannya juga sih, kayak misalnya misalnya ada tahapan, ada apa namanya rekening yang reguler, ada rekening yang anak muda gitu, yang nggak dapet buku. Ekspresi. Kalau misalnya di BCA ekspresi, kalau di BNI itu Taplus muda, kalau di Mandiri gue lupa namanya apa. Cuman ya tergantung si ini juga sih, jenis rekening yang dibukanya juga sih gitu. Misalnya kalau misalkan masalah si setoran awal, dan itu kan tinggal transfer aja kan. Iya. Tinggal transfer ke sini gitu. Terus langsung langsung aktif biasanya. Setelah transfer langsung bisa dipakai buat belanja online. Betul. Udah terkait belanja online, lu pernah pakai ini nggak, fitur kayak pay later gitu-gitu? Pay later cukup sering. Biasanya sebenarnya pay later lebih kepakainya tuh pas waktu ini sih Gojek sih biasanya. Gue kepakainya seringnya pay later Gojek. Saya kadang-kadang males ngisi saldo, terus dipikir-pikir kayaknya kalau misalkan dihitung-hitung kan, kalau Gojek tuh abodemennya 15.000 kan. Iya. Si biaya langganannya itu kan 15.000. Terus kalau dipikir-pikir, kayaknya kalau misalkan gue hitung-hitung seberapa kali gue ngisi saldo GoPay gitu kan, kayak misalkan mau mesen GoFood isi 50.000, mau misalkan perlu ngirim barang atau apa isi lagi gitu kan, pas udah dihitung-hitung kayaknya gue ngisi saldo udah lebih dari 15 kali gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ternyata ya lebih murah pay later aja sih, yang penting tinggal bayar di akhir aja gitu kan, dengan biasanya kalau misalkan di isi saldo gitu kan ada 1.000 kan biaya administrasi kan, kayak gitu. Terus kayak ini cuman 1.000 terus tambah
tambah yang 15.000 lebih hemat gitu dibandingkan harus isi lagi gitu. Biasanya gitu. Jadi ya pas waktu pakai pay later sih pakainya itu. Gitu. Kalau misalkan Kalau yang gue lain gitu. belum nyoba sih. Cukup tergiur sama Shopee Pay. Soalnya tulisannya ini, dapatkan pay later sampai nominal 15 juta. Wah, iya kayak baru dapat investor dari mana coba dia ya? Gede banget. Ini kalau misalnya Tapi aktifin emang Shopee Pay promonya ini gede sih. bahaya. Bahaya nih kalau kita aktifin 15 juta. Bisa beli PS5 2. Iya. Tapi tadi kan lu sempat bilang kayak transfer gitu ya. Lu pernah nyoba ini gak sih? Kan kalau kita transfer kalau kalau ke dari dompet apa dari bank biasa ke dompet digital kan paling berapa sih? 1.000 ya? 1.000 paling Iya, mahal 1.000 lah. Nggak ada yang lebih ya? 1.000 Paling mahal ya? rata-rata 1.000. Kecuali kalau 1.000 ya? misalkan kayak ngisinya tuh via Alfamart, Indomart itu kayaknya lebih gede deh. Iya iya. Tapi kan kalau yang masalah ini antar bank nih, Antar kan gede bank kan. banget ya. enam Mm-mm. ribu lima ratus. Iya, antar bank. Menurut lu gede gak sih? Gede, gede banget. 6.500 lah. Gede banget. Gede banget. Itu tuh, waduh, kayak nggak rela aja gitu. Iya. Kalau gue pernah tuh pakai aplikasi ini Flip. Flip kan. Waktu itu Mm-mm. nyobain cuman 1.500. Cuman memang kalau menurut gue kekurangannya adalah dia ada jam operasional ya. Iya, Iya, betul, itu sih. betul. Sebenarnya Jam masnya bagus banget. nggak bisa transfer di jam-jam yang ini ya, yang jam 1 pagi. Iya, kadang itu yang kadang yang penting kadang ya Iya. transfer tengah malam. Karena gue pernah kejadian gini, waktu itu pas Lunar Sale Steam kan, pas Mm-mm. hari terakhir, gue baru inget, oh iya hari terakhir. Gue ingetnya baru malam lagi. Kan mau transfer dari BCA ke Genius kan. Pas Mm-mm. nyoba, aduh nggak bisa lagi. Akhirnya ya udahlah, Harus enam nunggu ribu, 6,5 deh buat transfer ke Genius. si jeniusnya. Iya, iya. Iya, biasanya tuh pas waktu kayak gitu tuh dari komisan gue tuh dari misalkan contoh dari waktu itu apa ya? Bayar catering atau apa gitu. Lupa. Hmm. Waduh, ini harus udah tanya segala macam terus kayak pas waktu transfer ternyata dianya tuh pakai mandiri atau apalah si ininya, pas si cateringnya gitu lah. Terus kayak pas waktu cobain pakai flip ya itu tuh lagi operasi apa? Lagi tutup apa? Bukan lagi tutup apa namanya? Lagi bukan jam beroperasinya gitu. Hmm. Jadi ya apa namanya? Terpaksa harus nunggu besoknya gitu, nggak enak sama ini. Soalnya teman juga gitu ditanya-tanya mulu. Ya gitu. Jadi emang kadang-kadang yang justru yang kayak gitu tuh di saat genting jadi kerasa banget gede ya. Iya, iya. Tapi nggak ada aplikasi selain Flip ya yang serupa kayak gitu ya? Setahu gue sih enggak sih, belum ada ya. Pakai flip juga kayaknya masih jarang orang tahu juga sih. Flip itu tuh Hmm, iya, iya. kayak Padahal bagus banget. teman-teman gue aja tuh jarang apa namanya kayak nggak tahu gitu apa ada yang namanya flip gitu. Walaupun itu tadi harus bikin account lagi kan, Iya, harus iya. bikin account lagi. Terus apa namanya si transfernya kan masih kalau aja flip bisa pakai virtual account itu udah enak lah. Iya, iya, masih ini. Sekarang masih harus masukin Pakai kode unik. rekening. Iya, iya, Pakai iya. kode unik Ini, itu di ininya di si nominalnya kan harus masukin kode unik. Terus kayaknya konfirmasinya tuh manual deh. Maksudnya habis transfer tuh harus konfirmasi lagi gitu di aplikasi. iya Jadi udah kayak beda. kayak apa ya? Ya demi menghemat goceng itu jalan yang perlu dipilih lah. Kira-kira perlu nggak tuh menghemat goceng tapi dengan step by step yang lebih panjang gitu ya, harus punya akunnya, terus transfernya nanti harus masukin kode ininya, terus habis itu konfirmasi transfer gitu kan, atau 6.500 untuk sekali jalan gitu, itu mungkin jadi sebuah pilihan yang menarik sih. Iya, iya. Gitu. Kalau kalau gue anaknya Bakri atau Haritanu, mungkin gue nggak mikir kali ya 6.500 ya. Iya, mereka ngitungnya sedekah kali. Kayak ya Iya. udahlah ini sodako ya 6.500. Kalau kayak kita kan, aduh 6.500, 6.500 masih Iya. mikir. Apalagi kayak misalkan ngisi wallet Steam gitu kan kayak si walletnya kan rada-rada nanggung ya biasanya ya, kayak harus nambah lagi Ah, $10 gitu. iya, Misalkan iya, beli iya. beli beli yang
600.000 tapi gamenya harganya 660.000 gitu kan. Biasanya kan gitu. Jadi kayak harus dua kali gitu kan, harus berapa kali transaksi dan segala macem. Kadang-kadang suka kayak gitu. Oke, ini 15 menit lagi. Gue mau ngajak ngayal sih. Wis, oke. Menurut lu ada nggak sih fitur yang yang belum ada nih, cuman lu pengen buat ada gitu? Fitur yang belum ada tapi pengen banget ada. Ngayal aja sih. Sebenarnya kalau misalnya ini sih sebenarnya beberapa bank ada, tapi nggak terlalu optimal. Yaitu adalah bookmark. Bookmark itu satu. BCA kan nggak ada. Jadi kalau misalkan mau transfer kan harus scroll gitu kan. Iya. Nyari gitu segala macam. Kalau misalkan jenis mungkin pakai cash tag tapi juga nggak ada favorites atau apa segala macam. Selain bookmark itu yang gue pengen ada itu tadi pembayaran pakai NFC. Kayaknya lebih enak gitu kan. Kalau misalkan scan QR, ya sekarang kan masalahnya adalah permission kamera tuh bener nggak sih gitu kan dipakainya, ya nggak sih? Betul. Kalau misalkan scan QR kan berarti kan harus kita ngasih izin aplikasi buat ngebuka menggunakan akses kamera gitu. Di era semua orang awake masalah privasi sekarang, tiba-tiba adanya kayak gitu. Terus juga kan sebenarnya si penggunaan QR gitu kan kita tuh ngikutin Tiongkok ya, kalau misalnya Cina ya. Cina kan apa-apa pakai QR segala macam. Kalau misalnya NFC kan sebenarnya kayak yang penting nempel aja gitu kan, pakai RFID. Macam e-money segala macam lah, tinggal tempel doang. Walaupun ya itu tadi gue berharapnya karena HP-HP yang NFC makin terjangkau, jadi harusnya sih bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Sama ini sih kayak misalnya BCA tadi kan udah bisa bayar apa-apa pakai QR gitu kan, misalnya contoh gitu. Yeah. Tapi gue ngerasanya kayak terus si flash ini tuh pakainya buat apa gitu. Iya, betul. Jadi fitur yang diinginkan adalah integrasi antara si kartu elektronik digitalnya sama si akun m-bankingnya tuh lebih nyatu lagi gitu kan. Entah saldonya bisa diakses di HP juga, pembayarannya bisa pakai HP gitu kan, tanpa ada lagi misalnya menggunakan kartu gitu. Itu kayaknya lebih efisien, lebih enak. Terus juga kayak misalnya buat bayar tol segala macam itu juga lebih nyaman. Kayak gitu sih. Soalnya apa yang ada sebenarnya udah bagus, cuman kayak kurang efisien aja gitu. Iya, tapi terkait NFC tadi mungkin juga ini kali ya, kayak itu yang mempengaruhi gadget yang beredar di negara itu. Kalau misalnya kita kayak di US atau di Eropa, itu kan kita ngelihat ya, kadang tuh HP-HP yang mungkin harganya $200-300 itu udah ada NFC-nya. Sejak sebelum kita lah. Kalau kita kan NFC itu kan baru ada di HP yang 5 jutaan ke atas. Jadi memang kesadaran untuk fitur NFC ini juga nggak luas di sini dibandingkan kalau kita sebutlah Eropa atau di Amerika gitu. Dan kebijakan juga sih sebenarnya. Dan ada perusahaan yang berani nggak sih? Karena ini kayaknya bukan suatu infrastruktur yang murah gitu. Dan harus terintegrasi juga dengan berbagai macam let's say stakeholder yang kayak jasa transportasi. Yang paling gampang jasa transportasi deh, karena itu yang gue yakin sih fitur itu yang akan sangat kepake banget. Iya, kayak dulu kan sebenarnya kayak ada yang namanya Tikes kan. Iya, tiket zaman gue kuliah ada. Iya, yang ditempel di belakang HP gitu kan, warna merah bulat itu. Yang orang kalau misalkan mau punya tiket itu biasanya ada yang jual 10.000, 5.000 atau 15.000, ternyata bisa dapat gratis dari Telkomselnya. Si tiketnya itu tuh tinggal registrasi aja di website Telkomselnya, dan itu sebenarnya NFC kan. Dan bisa dialihin ke NFC HP lagi. Iya. Bisa masalah waktu itu gue nggak beli karena gue kepikir ini tempel di belakang HP. Bisa sih pakai casing sih, cuman kan pada saat itu casing gue kan casing armor gitu ya, yang rak-rak gitu ya. Rak-rak gitu kayak nggak akan, ini kayak bakal gampang lepas nih kalau gue pasang. Dan juga waktu itu tiket cuman kepakainya di restoran waktu sama bioskop dulu. Iya, sama bioskop. Jadi gue sebagai pengguna kereta, pengguna bis kayaknya kurang ini deh. Ini kayak fitur konsumtif banget lah. Gue berpikirnya seperti itu.
Jadi terlalu konsumtif. Apalagi kan dulu waktu awal-awal kan promonya, kampus gua kan deket McD ya waktu itu ya. Jadi waktu itu McD cukup sering sih ngadain promo tiket itu. Dan gue Iya. pakai tiketnya teman sih akhirnya. Bonus Iya, kentang gitu kan, bonus es iya, krim. iya. Beli apa dapatnya dua. Iya. Apa namanya, Iya, bioskop tuh buy one get one biasanya tuh. iya, Kalau iya. bioskop gitu kan. Dan maksudnya ya itu sebenarnya teknologi NFC gitu. Dan itu tuh 4 tahun lalu apa? Iya, iya, iya. 4 tahun Iya, lalu iya, apa iya. itu kan. Kayak gitu. Cuman ya maksudnya karena emang apa namanya, ya itu tadi, setelah kan diakuisisi sama Link aja ya bang saya Tikas ya. Punya Telkomsel Gitu. kan tuh. Nah makanya Jadi sayang satuin banget gitu semua. kan, nggak apa namanya, ternyata nggak dilanjutin lagi, nggak diintegrasin lagi gitu. Walaupun gue dulu pakai Tikas itu tuh bukan buat bayar-bayar sebenarnya. Buat apa? Itu si stiker NFC-nya itu gua reprogram gitu. Jadi kalau misalkan HP Ah, gua nge-tap itu kayak misalkan, itu tuh buat nandain gua lagi pergi atau gua baru nyampe rumah. Jadi kalau misalkan gua hmm, mau keluar, gua nge-tap itu HP-nya WiFi mati, Bluetooth mati, GPS nyala, mobile data nyala, auto brightness hmm. aktif segala macam. Tapi kalau misalnya waktu gua pulang, gua tap lagi, WiFi aktif, mobile data nggak aktif segala macam. Gue jadiin itu, gue jadiin Iya, trigger iya, buat iya. itu. Gitu. Iya, iya, iya. Nah itu sih masalahnya tiket tuh dulu gitu. Karena gue pikir ya buat konsumtif aja. Karena fitur kayak NFC gitu menurut gue ya akan sangat bermanfaat banget kalau dipakai untuk akses-akses fasilitas publik lah, nggak cuma Mm-mm. transportasi kayak mungkin lo apa ya, misalkan kayak power bank kan ada tuh yang power bank yang Oh di iya, yang mall-mall di itu tuh. mall-mall ya. Kan Ini enak banget kan kalau bayar tinggal recharge, tinggal tap. recharge. Iya, iya, kalau bayar tinggal nge-tap pakai HP, kayak Mm-mm. gitu-gitu sih. Terus Bahkan mungkin juga toilet apa? mungkin toilet toilet yang 2.000 aja bayarnya pakai itu gitu kan. Iya, dan itu tergantung ini juga sih sebenarnya. Takutnya kan kalau misalkan ini gue ngambil contoh deh, kayak misalkan sebenarnya yang kayak gitu kan si infrastrukturnya kan harus benar, harus entah selain infrastruktur edukasinya juga harus benar. Kalau misalkan salah-salah kan kayak kejadian tuh waktu OVO jadi pembayaran wajib parkir suatu mall beberapa mall lah. Mulai iya itu punyanya ini ya, punyanya satu grup sama pengembang itu ya. Iya, gitu kan Heeh. tiba-tiba kalau misalkan mau bayar cash itu harus di lobby. Kalau misalkan nggak sempet, apa namanya, tapi bisa pakai OVO, tapi ya itu apa namanya harus pakai OVO. Terus menurut gue di situ juga apa namanya, walaupun sebenarnya terasa lebih cepat sih, lebih enak gitu kan. Cuman kayak beberapa orang mungkin lupa ngisi saldonya, udah keburu ke basement nggak ada sinyal, gitu kan. Kadang-kadang juga pas waktu ngetap juga karena infrastruktur, apa namanya, di bagian basement yang nggak terlalu memadai, jadi lama gitu kan scanning buat autentikasinya gitu kan. Jadi kayak emang kalau misalkan penerapan NFC harus benar-benar banget untuk pembayaran atau khususnya untuk fasilitas publik ya, selain infrastruktur sama edukasinya juga harus benar sih, harus Hmm, menyeluruh gitu. Soalnya pasti banyak yang nggak biasa, soalnya kan yang disruptif gitu kan emang pasti bikin orang nggak nyaman dulu kan awalnya kan. betul, betul. Baru setelah tahu nggak mudahnya, enaknya dan efisiensinya, jadi baru kepake gitu. Dan di situ sebenarnya PR-nya sih untuk menggunakan NFC. Ini mungkin pesan juga ya buat kayak Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Mm-mm. bawalah ke sini lah. Iya, Samsung Pay yang dibawa ke sini buat ini, buat ngecek saldo IMAI. Kan Iya, ada tuh Samsung nggak. Pay itu sama Iya, Dana. iya, iya. Iya, iya. Gue mikir, aduh nih kapan kapan ini ya, apa bertambah lagi gitu. Mm-mm. Gitu, Samsung Pay gini-gini. Integrasi-integrasi sama HP-HP ya harusnya ya. Ya Iya, gitulah. iya. Kan usernya banyak nih di Indonesia gitu. Mm-mm. Bawalah Betul. masuk. Iya. Google Pay ya, lebih enak lagi. Google Pay kan nyambungnya kan sama ini kan, sama rekening bank kan. Iya. Sama Hmm. Apple Pay gue nggak tahu. Apple Pay entah rekening bank atau kartu kredit. Cuman Google Pay setahu gue tuh nyambungnya tuh sama rekening bank. Jadi bayar debit tuh tinggal tap aja berarti kan. Iya. Untuk pakai bank apapun gitu. Ya tolonglah Hmm. kerjasama lah Google. Ya bisa lah. Iya. Kalau gue sih sebenarnya berharap sih ini sih aplikasi-aplikasi banking app itu masuk ke smartwatch sih. Oh Kalau iya Indonesia iya. belum ada ya sekarang ya? Sekarang Indonesia belum ada ya? Di Indonesia belum ada. Termasuk termasuk di Apple Watch gitu. Kayaknya belum ada deh, Biasanya belum ada. Belum ada deh. hmm, Soalnya maksudnya
tetap harus ada, tetap harus ekosistem si HP-nya juga harus dukung juga kan. Maksudnya nggak sembarang tiba-tiba HP-nya, maksudnya masa HP-nya nggak bisa, Apple Watch-nya bisa gitu kan, sedikit aneh dan segala macam. Dan juga kayak buat smartwatch gitu kan, kalau misalnya di Indonesia sebenarnya paling ramai kan Apple Watch sama ini kan Galaxy Watch kan. Iya. Gitu. Kalau misalkan Android Wear kan ya begitu ya sebenarnya Android Wear ya. Sedih. Aplikasi dikit, boros gitu kan. Parah. Itu segala. Jadi harus itu sebenarnya harusnya sih nunggu mungkin ada smart band yang NFC. Kalau smartwatch kayaknya masih terlalu. Smart band kayaknya lebih enak. Iya. Secara ukuran lebih ringkas juga ya smart band ya. Kan dulu tuh ada tuh gadget yang cincin gitu tuh, tapi buat payment. Tahu kan apa gitu, motif gitu gue namanya, lupa namanya motif. Iya, pernah lihat. Motif. Kalau nggak salah juga ada. Di sini tuh udah ada sebenarnya, sempet yang wearable yang menggunakan payment, bisa payment gitu, dan dia kerjasama sama BNI. Jadi si tap cash BNI itu tuh bisa diintegrasin sama si cincin atau gelang, gue lupa, pokoknya antara itulah, dan itu bisa dipakai buat bayar, buat ini naik KRL segala macem. Tapi udah nggak kedengaran lagi nih sekarang. Sebenarnya Link aja itu bisa sih naik KRL. Dia ini sistemnya, lu buka sebelum naik kereta, lu buka aplikasinya, terus pilih perjalanan KRL, lu tinggal nanti dia keluarin QR code gitu. Nanti di stasiun itu, di mesin tap-nya, lu tinggal scan QR code yang di HP lu. Dia bisa juga kayak gitu. Nanti tapi dia potong saldo 13, pokoknya perjalanan terjauh 13.000 apa 15.000 gitu. Nanti pas lu tap out, nanti baru kehitung tuh tarifnya berapa sesuai dengan jarak stasiunnya. Nanti dibalikin uang lo. Misalkan 3.500. Lu bayar 3.000. Biasa lu kan pas awal dipotongnya 13.000, ternyata lu cuma perlu bayar 3.500 ya, 9.500 itu ntar dibalikin lagi. Kalau link aja, itu masih QR code sih sebenarnya. Iya. Iya, bisa. Ini pertanyaan, ada pertanyaan terakhir sih nih. QR code standar dari BI apakah sudah berlaku untuk semua wallet ya? Jadi pakai wallet apapun bisa. Sepengalaman gue sih bisa ya, karena kemarin yang taksi itu sebenarnya tulisannya GoPay. Cuman gue bayar pakai MBCA bisa. QR bisa kan? sih. QRIS itu kan QR. Yes. QRIS. Tuh. Iya. Emang ya maksudnya di kita ekosistem yang lagi ramenya QR code sih. Ini ada lagi. Bang, lebih efektif mana? GoPay OVO atau kartu flash e-money? Menurut gue sih GoPay OVO kayaknya. GoPay OVO. Kalau misalkan kartu tuh jadi tetap harus bawa dompet kan? Iya. Tetap bawa dompet gitu. Dan pasti menuhin dompet juga. Gue sekarang juga dompet, gue udah beralih ke dompet yang isinya kartu doang gitu. Iya, sama. Gue juga gitu. Jarang banget uang cash. Kartu doang. Iya, uang cash tuh paling bawa receh-receh aja gitu. Iya. Gue kalau itu mah kalau mau ke warung lah udah. Ke warung yang benar-benar kecil baru uang cash. Oke, udah tinggal sisa 1 menit. Warung juga udah nyediain QR OVO atau GoPay sih. Ada sih ya, iya. Cuma gue jarang pakai. Gue takut nggak ngerti abangnya juga. Gitu. Kalau HP-nya kentang gimana tuh? Harusnya sebenarnya nggak membutuhkan proses. Maksudnya kayaknya lebih ke storage deh. Kalau misalkan HP-nya kentang, ya nggak sih? Iya. Maksudnya iya. Sama RAM juga sih. Takutnya ini nge-hang atau gimana. Not responding. Udah nggak enak kan, ini udah not responding, tapi antrian di belakang udah panjang. Iya, tapi sekarang HP murah juga udah 64 GB, udah 128 GB. Ya, nih kayaknya kita mesti udah nih, udah 15 detik lagi 1 jam. Oke. Makasih ya. Udah ikutin. Bagus. Jangan lupa follow Instagramnya Nextrend dan Instagramnya Gadget Gaul. Instagramnya Gadget Gaul juga. Kita juga punya YouTube, jangan lupa ya. Terima kasih ya. Dah. Yo, bye-bye.